Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, sekarang kita akan membicarakan mengenai kandungan Al-Quran, yaitu tentang percaya kepada hari akhirat. Menurut Al-Quran, kehidupan akhirat adalah lanjutan daripada kehidupan di dunia ini. Barang siapa yang bertakwa dan mengerjakan amalan-amalan soleh di dunia, maka di akhirat nanti akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat jahat di dunia ini, maka ia akan mendapat siksaan, dan juga di akhirat akan mendapat siksaan juga. Dalam surat Ar-Rahman, yaitu surat ke-56 ayat 40, surat ke-55 ayat ke-46, yang artinya, dan bagi orang yang takut akan hari berhadapan dengan Tuhannya, maka baginya ada 2 buah kebun. Dalam surat 17, yaitu surat Bani Israel, dalam ayat 72, yang artinya, dan barang siapa buta di dunia ini, akan buta pula di akhirat, dan lebih tersesat lagi dari jalan yang benar. Dalam surat As-Sajdah, yaitu surat yang ke-22, dalam ayat 21, Allah berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya akan kami rasakan kepada mereka sebagian dari sisaan yang dekat, yaitu di dunia ini, sebelum nanti siksaan yang besar, yaitu di akhirat, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Dalam surat 68, yaitu surat Al-Qalam, ayat 33, Allah juga berfirman yang artinya, demikianlah siksaan itu, dan siksaan di akhirat sesungguhnya lebih besar jika mereka mengetahui. Dulur-dulur seiman, hari kebangkitan dari dalam kubur, dalam Al-Quran kadang-kadang disebut sebagai Yaumul Qiyamah atau hari kebangkitan besar atau juga hari kiamat. Tersebut dalam surat Al-Qiyamah, yaitu surat yang ke-75 ayat 1, kemudian Yaumul Fasl atau hari keputusan, yaitu tersebut dalam surat 77 ayat 13. Kemudian disebut juga sebagai Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Ini disebut dalam surat ke-38, yaitu surat Shad, yaitu dalam ayat 26. Kemudian juga disebutkan dalam surat ke-32, yaitu surat As-Sajdah ayat 29. Itu disebutkan sebagai Yaumul Fath atau hari keputusan. Sedangkan dalam surat 40 atau surat Al-Mu'min ayat ke-15 itu disebutkan sebagai Yaumul Talak, Yaumul Talak, yaitu hari pertemuan. Dalam surat ke-42 yaitu Asy-Syura ayat ke-7 disebut sebagai Yaumul Jamil, yaitu hari berkumpul. Dan masih banyak lagi nama-nama mengenai hari kiamat tersebut di dalam Quran. Dulur-dulur seiman, pada hari itu, yaitu hari kiamat itu, akan ditimbang amalan-amalan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Mengenai hal itu dalam Al-Quran diterangkan, yang artinya, dan kami pada hari kiamat akan mengadakan timbangan yang adil, sehingga seseorang tidak akan dirugikan barang sedikit pun. Dan kalau ada perbuatan sebesar biji sawi pun, niscaya akan kami kemukakan padanya, dan cukuplah kami sebagai penimbang. Ayat ini berada dalam surat Al-Anbiya, yaitu ayat ke-47. Kemudian dalam surat Al-A'raf
ayat 8 dan 9, Allah juga berfirman yang artinya, dan timbangan pada hari itu adalah kebenaran atau keadilan. Maka siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangannya atau kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Dulur-dulur seiman, selain kebaikan dan keburukan manusia pada hari itu ditimbang, maka akan diperlihatkan pula kitab catatan perbuatannya. Dalam surat ke-13, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11, itu menyatakan yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sedangkan dalam surat 43, yaitu surat Az-Zuhruf ayat ke-80, Allah telah berfirman yang artinya, apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan yaitu para malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Surat ke-82 yaitu surat Al-Infitor ayat 10-12. Di situ Allah juga berfirman yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu maksudnya di sini ada malaikat-malaikat yang menguasai pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu atau amal-amalmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mengenai catatan perbuatan manusia atau amal manusia ini, terdapat pula pada ayat 29 dalam surat ke-45 yang menyatakan artinya, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan benar, karena sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat segala perbuatan-perbuatan yang pernah kamu kerjakan. Catatan-catatan itu pula pada hari kiamat akan dikemukakan kepada yang bersangkutan. Dalam ayat 13 dan 14 surah Israel atau surah Bani Israel, yaitu surat ke-17, Allah telah berfirman yang artinya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya di hari kiamat satu kitab yang dijumpainya dengan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari kiamat ini sebagai penghisap atau penghitung terhadapnya. Sedangkan dalam ayat ke-49 dalam surat Al-Kahfi, yaitu surat yang ke-18, itu juga Allah telah berfirman yang artinya, telah diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis dalam kitab itu. Dan mereka akan berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, tetapi ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan, dan itu tertulis, dan Tuhanmu tidaklah menganiaya seorang jua pun. Dulur-dulur sekalian, demikianlah serba sedikit mengenai hari kiamat. Terhadap mereka yang berbuat baik, pahalanya adalah 10 kali daripada yang dikerjakannya. Malah diibaratkan bahwa perbuatan baik itu sebagai sebutir biji gandum yang tumbuh sampai 7 butir. Serta tiap-tiap bulir itu memuat 100 butir biji. Tetapi
Apabila manusia berbuat jahat, maka ia hanya mendapat siksaan setimpal dengan kejahatannya. Dalam ayat 160, yaitu surat Al-An'am, yaitu surat ke-6, Allah telah berfirman yang artinya, barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membuat perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau tidak dirugikan. Sedangkan dalam ayat 261, yaitu dalam surat Al-Baqarah, itu Allah telah berfirman yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan pada tiap-tiap bulir itu ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Dalam surat ke-28, yaitu surat Al-Qasas, pada ayat 84, Allah juga telah menyatakan yang artinya, barang siapa yang membawa amalan yang baik, maka baginya pahala yang lebih daripada amalannya itu. Barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka orang yang berbuat kejahatan itu tidak akan dibalas, melainkan sekadar apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah sekadar gambaran tentang pembalasan perbuatan-perbuatan yang jahat menurut ajaran Al-Quran. Adapun mengenai surga dan neraka, Al-Quran hanya memberikan gambaran agar manusia yang mempunyai panca indera yang serba sempurna itu dapat menggambarkan bagaimana kenikmatan yang ada di surga dan bagaimana sengsaranya di neraka. Surga seringkali digambarkan sebagai taman yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam ayat 15, yaitu surat Muhammad, yaitu surat ke-47, Allah memberikan gambaran tentang surga dan neraka sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah, dan sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar yang segar bagi orang-orang yang meminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang telah disaring, dan bagi mereka di dalamnya terdapat pula segala macam buah-buahan serta ampunan dari Tuhan mereka. Apakah mereka ini sama dengan mereka yang kekal dalam neraka, dan kepada mereka diberikan minum air yang mendidih sehingga air itu memutuskan usus-usus mereka? Dulur-dulur seiman, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan keadaan surga dan neraka, dan bagaimana nikmatnya berada dalam surga, dan bagaimana sengsara dan pedihnya berada di neraka. Tetapi cukup kiranya ayat 1 ini saja yang dikemukakan bagaimana sesungguhnya keadaan yang sebenarnya. Akal manusia tidak sampai untuk menggambarkannya, karena memang bukan barang yang terdapat di dunia ini. Al-Quran sendiri dalam ayat 17 surat ke-32, yaitu surat As-Sajdah, menerangkan yang artinya, maka tidak ada seorang diri pun yang mengetahui apa yang disembunyikan baginya, yaitu yang akan dinikmati oleh mata sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Ayat di atas sesuai dengan hadis qudsi yang terdapat dalam Sahih Bukhari
yang menerangkan tentang surga yang artinya sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku menyediakan bagi hamba-hambaku yang tulus apa yang belum terlihat oleh mata dan belum terdengar oleh telinga dan yang belum tergores dalam hati manusia. Prinsip-prinsip tersebut di atas tersebut dalam rukun iman. Adapun rukun iman lainnya adalah percaya kepada nabi-nabi, rasul-rasul, dan percaya kepada qada dan qadar. Demikianlah, wallahu alam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.